Tab halaman melanjutkan yang kemarin ya. Melanjutkan yang kemarin yaitu adabul muta'alim masyayikh. Kemarin halaman 22, sekarang halaman 23 ya. Halaman 22 kemarin, sekarang halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bidarain. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk penulis kitab ini Hadrus Syekh Hasim Al-Ash'ari nafallahu bihi bidarain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23 kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, menjelaskan masih tentang adab seorang murid, santri, mahasiswa kepada guru, kepada ustadz, kepada dosennya. Ya, ini sangat penting karena menentukan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Sekarang halaman 23 as-sadisu was-sadisu yang ke-6 ya. Yang ke-6 kemarin sampai ke-5. Yang ke-6 ayyasbira ala jabwatin. Jadi jabwati taslu minasyekh aw su'u khulqi. Sabar ya menghadapi guru yang mempunyai sikap keras ya, atau dia akhlaknya buruk. Sabar menghadapi guru, menghadapi dosen, menghadapi mengajar, ustadz, guru. Harus sabar ketika seorang guru ini akhlaknya jelek, akhlaknya buruk ya, karena dia manusia biasa, bukan malaikat. Bisa jadi memang dia mengajar ilmu, tapi kita sabar menghadapi temperamental, misalnya mudah marah ya, dulu kan saya masih punya penyakit nih, masih sekarang gue kerasa ya, punya penyakit namanya hipertensi. Itu menyebabkan seringkali marah dadakan gitu ya. Ya makanya harus ini dengan puasa mudah-mudahan menjadi hilang penyakit hipertensi itu. Nah, darah tinggi itu harus ditahan. Nah, ketika dia punya seperti itu, kita harus sabar menghadapinya. Dosen yang sabar, misalnya kita nyusun skripsi, pembimbingnya ini dosennya termasuk temperamental. Ya, wah pokoknya galak banget dah. Ya, galak banget. Nah, dulu waktu saya itu ngalamin ujian skripsi itu dosennya luar biasa. Malah lebih enak profesor dibandingkan dia, gelarnya masih MA waktu itu. Saya nggak sebutin dosennya. Tapi terpacu kita karakternya itu akhirnya mempengaruhi penulisan skripsi harus lebih bagus itu. Dulu waktu skripsi Ustadz ini judulnya kitab kuning, namanya kitab Ulujen Syekh Nawawi Al-Bantani. Telaah dikonstruksi terhadap kitab Ulujen Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, dibantai itu ketika ujian skripsi. Tapi itu menjadi sadar bahwa kita jangan sembarangan mengkoreksi ulama. Sekarang kan ada yang mengkoreksi kitab-kitab kuning, walaupun memang kadangkala ada benernya, cuma etikanya nggak ada. Ya kan, makanya untuk memahami itu harus benar-benar harus ilmu jarah dan ta'dil, ya, kecuali memang kita menguasai itu, seperti almarhum Profesor Ali Mustafa Yakub, dia menguasai ilmu tentang hadis, ulumul hadis, ketika membahas ya ada hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Nah, itu dibahas tuh waktu itu ya di Masjid Radus Solehin, itu dibahas secara tuntas tuh. Walaupun memang saya tidak melihat secara tuntas bagaimana hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat seputar Ramadan. Nah, sekali lagi di kitab ini dibahas oleh Hadrus Syekh Hasim Al-Ash'ari. Kita tidak boleh terbawa emosi kepada guru atau kepada ustadz atau kepada dosen yang memiliki akhlak yang buruk, temperamental. Ya, jangan sampai justru itu menjadi ladang amal buat kita.
wala yasdiruna zalikan al malazimi wa i'tiqadi kamalihi wa ta'ala li afli allati yazharu inna shawaba khalafu ala ahsani ta'wili. Justru perbuatan itu akan menjadi pahala yang besar ketika kita tetap memuliakan guru yang seperti itu. Kenapa? Karena pasti guru itu pernah mengalami belajar duluan gitu kan. Guru itu belajar duluan. Ketika memiliki seorang guru yang kasar dijelaskan oleh sini, kita harus memberikan maaf. Mungkin dia punya masalah atau apapun. Ya, bahkan di sini dijelaskan wa ijazabu syekh ibtida wa bi'tiqadi wajhar junbi wal itubi alaihi. Jadi apabila seorang guru berbuat kasar kepada santrinya, kepada muridnya, maka yang perlakukan santri adalah meminta maaf, menampakkan rasa penyesalan, menyalahkan diri sendiri. Karena itu lebih mendekatkan diri seorang santri untuk mendapatkan kasih sayang guru dan ridhonya guru. Kalau dalam hadis ridallah fi ridil walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Dengan kita sabar menghadapi guru yang akhlaknya tidak baik, maka justru disitu jadi ladang amal, menjadi pahala buat seorang santri, seorang murid, seorang jamaah yang akhirnya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ini yang keenam. Kemudian langsung ke halaman 24, singkat-singkat saja, penjelasannya banyak ini. Saya singkat-singkat saja, yaitu akhlak atau adab etika seorang santri kepada guru. Wasabiu yang ketujuh, hayad la yadkhula ala syekh fi ghairi majlisil ami. Jadi di yang ketujuh ini, seorang murid, seorang santri, seorang mahasiswa tidak boleh masuk menemui guru di ruangan selain majelis ilmu. Nggak boleh dia, kecuali illa bistijani, kecuali dengan izinnya. Jadi tidak boleh, artinya ini bagian dari penghormatan. Coba lihat dah pesantren-pesantren di daerah Jawa tuh, guru jalan, ini ada santri sedang lagi main atau sedang lagi ngobrol, itu guru baru jalan saja, bagaimana penghormatannya? Dia tunduk, nggak ada yang beri menatapnya. Ya coba di Jawa-Jawa kan, itu saking ingin meraih ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Nih seorang guru sedang pegang kitab, kemudian santri sedang main atau sedang ngobrol dengan santri-santri yang lain, itu nggak ada yang berani menatap, nggak ada yang berani sampai negor, sampai apa gitu, enggak, pokoknya semua tunduk gitu sampai guru itu lewat, sampai begitu. Bahkan ada yang berebut sendalnya guru diberikan kepada gurunya. Ya masya Allah, coba lihat di YouTube sekarang udah ada bagaimana sikap-sikap seorang santri di pesantren-pesantren salafi, dan itu bagian daripada apa yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kita udah belajar kitab Ta'lim Muta'alim, tapi ini lebih kepada sistematis yang dijelaskan oleh Syekh Hashim Ash'ari, ya kan? Jarang beda. Makanya pesantren salafi dengan orang-orang Wahabi, dengan orang-orang maaf gitu ya yang sekarang modern itu beda tuh, ya kan? Nah ilmunya juga beda nanti, berkahnya ilmu. Jadi bukan kualitas keilmuannya tinggi, tapi kualitas keberkahan ilmu. Jadi di sini yang ketujuh ini, tidak boleh seorang santri, seorang pelajar masuk menemui guru di luar majelisnya kecuali dengan izinnya. Dan itu pun wa kana syekh wahdu au kana ma'hu ghairuh. Jadi izin kepada gurunya, dengan seizin itu dia terus minta izin bahwa dia diperbolehkan untuk ke rumahnya misalnya. Bahkan dijelaskan dalam kitab fauqa salasa marrat au salat tarqut lil bab. Dia boleh ke rumahnya itu ketok pintu sampai 3 kali. Kalau tidak pulang dengan sopan, dengan pelan-pelan. Dan itu kan menggunakan ujung kuku jari. Torfal bab khafifan bi'adabin bijhari asabi.
dengan ujung-ujung jarinya gitu ya. Ketika dia mau masuk ke rumahnya, minta izin misalnya mau ketemu dengan seorang guru, seorang kiai gitu. Nah ini ya. Kemudian dijelaskan di halaman 24 ini, bahkan kita seorang santri wa yudkhilu ala syekh kamil haibah mutahhidul badan wasayab tazbi nazbihima, yaitu seorang santri ketika mau menjumpai seorang guru dalam kondisi yang paling sempurna, badannya paling bersih, suci, pakaiannya ya kukunya dipotong, rambutnya dengan aroma yang tidak baik, benar-benar wangi, sampai begitu tuh. Ketika sama aja ketika seorang kita sholat nih, sholat kan berjumpa dengan Allah dengan pakaian yang suci, tempat yang suci ya, kemudian badan yang wangi, itu ketemu Allah. Nah sama juga ketemu seorang guru agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bagian daripada etika akhlak yang ini jarang ini dilakukan oleh seorang murid zaman sekarang. Bayangkanlah kalau sekarang itu guru memukul guru sampai jewer aja dilaporkan ke polisi, ya Allah, sampai begitu tuh ya. Makanya ada sebuah istilah, kalau pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, coba lihat di pesantren-pesantren salafi. Masya Allah bagaimana sikap seorang murid kepada guru ya, bagaimana berakhlak kepada guru, wah luar biasa tuh ya, sampai begitu Pak. Ini diajarkan nih. As-samin halaman 25 yang ke-8 sekarang. Ayyajlisa imam syekh bil adab kana yahusu ala rukbatayhi. Ketika kita duduk berjumpa dengan seorang guru, itu duduknya dengan penuh akhlak, bil adabi, dengan adab, dengan akhlak. Duduknya seperti duduk tahiyat ya, jadi tidak perlu meletakkan kedua tangan di atas pahanya atau nggak boleh duduk bersila, dengan tenang, dengan khusyuk, tidak boleh menengok kanan kiri tanpa darurat, menghadap guru dengan keseluruhan tubuhnya. Ini sampai diajarkan detail banget nih, coba tuh ya, itu kita kata tasahud seperti duduk tasahud. Qairi alla yadau ayadaihi ala fahidai, tidak boleh meletakkan tangan ke pahanya atau dia tolak pinggang atau apa gitu, tidak boleh bersila pun tidak boleh, sampai begitu Pak. Tidak boleh nengok kanan kiri, jadi tatapannya menuju apa, ke bawah gitu sebelum dipanggil. Tuh bayangkan tuh, coba lihat dah ya, sampai begitu. Coba di pesantren-pesantren salafi sekali lagi, sampai tunduk banget kepada gurunya, dia tidak mau melihat wajah gurunya. Kalau sekarang coba anak-anak sekarang, anak SD, SMP, SMA, itu guru apa teman? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya itulah bedanya. Makanya ilmu yang bermanfaat itu beda dengan ilmu yang hanya sekedar pinter saja. Pinter itu tidak menentukan ilmu yang manfaat. Jadi cerdas itu ada 4 ya, harus diingatkan lagi ya. Cerdas IQ, cerdas EQ, cerdas SQ, cerdas SOSQ. Apa nih maksudnya bedanya? Cerdas intelektual, dia ilmunya pinter, dia ahli ekonomi, ahli hukum, ahli hadis, ahli tafsir, cerdas tuh. Tapi belum tentu cerdas emosi, emosinya cerdas. Ada lagi kecerdasan yang paling hebat, cerdas spiritual, agamanya, ibadahnya, akhlaknya. Itu berangkat dari akidahnya yang kuat, ibadahnya yang khusyuk, lalu akhlaknya kepada guru. Lalu ada cerdas yang keempat, cerdas sosial. Apa itu cerdas sosial? Ilmunya manfaat buat masyarakat. Kita mungkin hanya bisa alif-alifan, tapi alif-alifan itu bermanfaat buat yang lainnya, ya kan? Ada orang profesor tafsir, dia nggak mau lagi ngajar alif-alifan. Ngapain gua ngajar alif-alifan? Yang penting alif beneran. Ya, maksudnya nggak mau ngajar ikro misalnya. Pimpinan pesantren Gontor siapa tuh? Ki Haji siapa? Dia sampai mengatakan, saya lebih seneng ngajar ikro dibandingkan ngajar di depan mahasiswa. Sampai begitu dia mengungkapkannya tuh, karena merasakan keindahan dalam mempelajari. Makanya di sini kan santri, kenapa Ustadz nih Abi ini kan manggil Abi kan, ya, diwajibkan ngajar ngaji ba'da asar, ba'da maghrib. Itu bagian daripada pembelajaran nanti kita di masyarakat. Jadi bukan kita pinternya itu, tapi bagaimana manfaatnya.
Ada kalau istilah agaim itu 3 sa. Saya aman bagimu, saya bermanfaat bagimu, saya menyenangkan bagimu. Jadi orang yang 3 sa ini menjadi khairun nas anfulin nas, orang yang bermanfaat. Jadi sampai di kitab ini diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari, sampai cara duduk ketemu dengan guru pun sampai seperti itu. Ya, Masya Allah, ini bagian dari pembelajaran bagi kita, apalagi santri Qalbun Salim ya. Kemudian yang ke-9, ini ada 12 kan. Yang ke-9 di halaman 26. Ya, halaman 26. Ini kita singkat-singkat saja nih ya. At-tasi' yang ke-9, ayyuhsina khutabahu ma'asy-syekh biqadril imkan. Seorang murid, seorang santri itu ketika berbicara dengan gurunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya, yaitu artinya adalah dia tidak bertanya, kenapa saya tidak setuju, siapa yang menjelaskan ini, dari mana keterangannya. Itu tidak boleh kata-kata protes, kata-kata yang mencela seorang guru. Jadi kata-katanya dijelaskan di kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini adalah bagaimana seorang santri yang meminta penjelasan guru dengan kata-kata yang sopan. Ada kata-kata yang ada namanya, ucapan itu ada 4. Pertama qaulan ma'rufa, yang kedua qaulan layyina, yang ketiga qaulan baligha, yang keempat qaulan syadida. Ucapan baik, ucapan santun, ucapan lemah lembut, ucapan yang tidak menyakiti. Ini bukan kepada guru saja, apalagi ke orang tua, sama nih ya, kepada orang tua. Makanya kan sampai saya itu pernah menyampaikan cara salaman. Ini cara salaman siswa-siswa pun masih banyak yang salah. Kita ajarkan cara salaman kita nih, seorang murid santri kepada guru, seorang istri kepada suami, anak kepada orang tua. Salamannya begini, pertama yang dicium ininya nih. Ini apa namanya nih? Ini takziman. Maaf ya. Ini namanya mengagungkan, memuliakan guru, apalagi orang tua, mertua, nih takziman. Dengan kita mengagungkan, memuliakan seorang guru, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Ketika memuliakan seorang orang tua, maka Allah muliakan kita. Yang kedua ini namanya nih. Nah ini cium ini kan, ini jarang nih. Coba jarang. Cium ini. Iya, dicium, bukan ini. Ini ada anak-anak sekarang menciumnya di sini. Di sini, di sini. Ini salah nih. Ini kemarin saya ceramah sebelum Ramadan di madrasah sanawiyah. Akhirnya tuh ada seorang yang bisa sini, siapa yang mau dikasih langsung 50.000. Ada seorang, nggak ada yang salah. Ada beberapa orang tuh salaman salah semua. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang salah semua itu. Yang bener nih, ya nih santri kalau pulang nanti ke rumah ke orang tua begini, yang kedua begini, nanti bingung siapa yang ngajarin. Abi Ustadz ini yang bener, ini agama. Ini dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan langsung sahabat dengan Rasulullah. Coba orang salafi itu, orang wahabi, nggak ada yang salaman begitu. Coba sekarang ya di pesantren-pesantren salafi itu ya. Jadi ini namanya takziman, ini namanya tabarukan. Tabarukan itu artinya mengambil berkah. Berkah ilmu, berkah orang tua, maka Allah berkahi rezeki kita, berkahi ilmu kita, berkahi kehidupan kita dunia akhirat. Ya, kepada guru berkah ilmu, kepada orang tua berkah. Semuanya, orang tua juga sama, ibu ayah. Jadi jangan sampai santri Qalbun Salim nanti mau lebaran, Idul Fitri salamannya masih begini. Wah, ini belum pernah, siapa yang ngajarin tuh? Nanti diprotes, nggak pernah saya ngajarin ya. Yang benar adalah pertama takziman, yang kedua tabarukan. Nah itu. Istri juga begitu. Kalau sama istri ada 5 nih, 5 tempat yang kita suami wajib menciumnya, 5 titik nih. Nanti kamu punya istri nanti 5 titik nggak boleh nggak dicium. Pertama ubun-ubun. Supaya apa? Istri tunduk kepada suami,
istri tunduk kepada suami, tidak serong, tidak maksiat. Yang kedua ini nih, apa nih? Jidat, cium jidat, supaya dia semakin sayang dengan kita, dunia akhirat semakin sayang. Yang keempat ini, yang ketiga, maaf, tiga ini pipi, maka semakin cantik dia, Umairah kan. Yang keempat ini, yang kelima ini. Nah, yang selanjutnya itu mah terserah, tapi jangan sampai 5 titik ini kita nggak cium. Kalau coba dipraktekkan Pak Haji Rusmana paling bilang begini bininya, lu ngebekasin lu, lu ngebekasin paling begitu. Enggak. Iya berdua boleh, dia anak-anak juga boleh, boleh, supaya tahu begini caranya, semakin sayang nanti. Iya, apalagi kalau Idul Fitri, malah maaf nih, saya amalin setiap hari itu, saya amalin setiap hari. Itu almarhum Ustadz Arifin bahkan di depan saya, sama sama siapa istri beliau tuh kan 3 tuh di depan saya, kan saya dulu 5 tahun jadi sekretaris pribadinya kan, asisten pribadinya, itu di depan saya mencium, ini dicium, cium ini gitu. Iya, yang lain itu belakangan, itu mah nanti khususon ya. Tuh 5 hal seorang suami mencium istri, istri pun begitu, istri mencium suami juga 5 tempat. Cuma kalau nggak diajarin juga bingung juga, lu ngebekasin lu mau mati lu. Iya, karena memang kita nggak biasa, tapi itulah yang dicontohkan Rasulullah kepada istri-istrinya, kepada sahabatnya. Itu ya hal yang sederhana ini. Jadi sampai-sampai di sini diajarkan oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari bagaimana akhlak seorang murid kepada guru, sehingga menunjukkan takziman, memuliakan, maka kita pun akan dimuliakan dengan ilmu yang kita miliki dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Kemudian yang ke-10, 11 dan yang ke-13 insyaallah besok ya. Jadi halaman 27, yang ke-10 halaman 11, kemudian halaman 28 insyaallah besok aja kita jelasin karena masih banyak ini ya. Ternyata begitulah yang diajarkan oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari, sehingga kitab ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat buat para santri di seluruh Indonesia ya. Ini wajib nih, ini kitab ini wajib dipelajari di kalangan Nahdlatul Ulama ya, di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah ya, bi barakati wa karamati al-Fatihah.